Renungan harian terambil dari Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Begini firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang di antara kita tentu punya masa lalu, dan masing-masing kita pasti memiliki pengalaman dan kenangan di masa lalu itu. Pengalaman dan kenangan di masa lalu tentu unik. Dikatakan unik karena tidak ada orang yang di antara kita yang punya pengalaman dan kenangan tersendiri. Oleh sebab itu, kita terpanggil untuk memaknai masa lalu kita. Sekalipun kita tidak bisa kembali lagi kepada masa lalu itu, namun masa lalu adalah bagian tak terpisah dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat di Kolose juga memiliki masa lalu. Dahulu di masa lalu mereka dianggap telah mati oleh Rasul Paulus. Kematian yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentu bukan hanya menunjukkan pada kematian secara jasmani, tetapi terutama secara rohani. Hal itu terjadi karena mereka melakukan pelanggaran dan tidak bersunat secara lahiriah. Akan tetapi semua itu sudah berlalu, sebab sekarang mereka tidak lagi mati, melainkan telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus, yang sudah mengampuni segala pelanggaran mereka. Yesus telah menebus umatnya yang berdosa dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam. Akan tetapi dakwaan dan ancaman itu dengan menemukannya pada kayu salib. Selanjutnya dikatakan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Artinya Bapak Ibu, Yesus telah memenangkan dan menebus kita dari segala hutang dosa yang mengancam dan mendakwa itu. Bila Yesus telah menghidupkan kita dengan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita patut untuk bersyukur kepadanya. Selanjutnya, berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Dalam arti, Bapak Ibu, kita semua terpanggil untuk melupakan masa lalu kita yang sekalipun telah melakukan dosa dan pelanggaran. Namun, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, lalu kita memaknai masa lalu untuk belajar dari pengalaman. Masa lalu sudah berlalu, karena itu marilah kita jalani kehidupan masa kini di dalam sukacita serta menatap hari esok di dalam pengharapan. Seperti ungkapan bijak berkata, hari kemarin adalah sejarah, hari inilah milik kita, dan hari esoklah harapan. Artinya bahwa kita tinggal memaknai sejarah masa lalu untuk berbuat yang terbaik hari ini demi menggapai hari esok yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.